Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Kepri. Dunia kuliner saat ini begitu memanjakan lidah, mulai dari kudapan hingga ke makanan berat yang mengenyangkan. Dan semua itu dihadirkan oleh Rumah Donat di dalam menunya. Dan sebentar lagi kita akan berbincang dengan owner dari Rumah Donat yang bisa menjadi inspirasi untuk berbisnis kuliner bagi kita semua. Bersama saya Nur Faiza Jawas, inilah Bincang Cerdas. Baik pemirsa, saat ini kita sedang bersama Bapak Dedi Firmanjaya ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Kabar baik. Alhamdulillah. Bapak mau menyapa pemirsa di rumah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Oke, baik. Kita langsung saja ya Pak. Kira-kira sejak kapan nih Pak Rumah Donat ini berdiri? Rumah Donat berdiri itu pada tanggal 26 Juni 2018. Itu kita waktu buka tokonya ya. Tapi awalnya kita berjualan di rumah. Itu dimulai tahun 2016. Pertengahan 2016. Berarti awalnya itu dari rumahan dulu baru seperti sekarang ini Pak ya. Berarti itu melalui proses-proses gitu Pak ya. Ya. Jadi kita berjualan dari rumah terus kita memasarkan melalui media sosial, Facebook, WA, dan memanfaatkan bursa jual beli Tanjung Pinang gitu. Oke. Inspirasi apa sih nih Pak yang membuat Bapak bisa membuka Rumah Donat ini Pak? Jadi inspirasinya pertama kali ya kita berpikiran bahwa donat itu dapat diterima dengan mudah. Maksudnya dari kalangan, semua kalangan ya. Dari anak-anak, dari remaja, orang tua, semua menyukai donat. Jadi salah satu yang kita pilih yaitu donat ini. Selain donat, apa sih Pak yang disajikan di Rumah Donat ini? Apakah hanya tertuju pada donat atau ada menu-menu lainnya nih Pak? Oke. Selain donat, kita ada menu lain seperti ayam cabai hijau, ayam kremes, nasi goreng seafood, nasi goreng kampung, dan ada beberapa sayuran. Oh, berarti tidak hanya donat yang disajikan di sini ya Pak? Ya. Untuk pemilihan namanya nih Rumah Donat, apakah awalnya memang hanya mau membuka donat saja kah atau ada memang ingin menyajikan menu-menu lainnya nih Pak? Ya, pertama memang tujuan kita di donat ya. Jadi makanya kita bikin Rumah Donat. Dulu nama awalnya itu bukan Rumah Donat Tanjung Pinang ini. Kita pertama pakai Rumah Donat Aneka Rasa. Cuman waktu membuka toko sepertinya nggak komersil gitu kan. Nah, jadi akhirnya kita rubah jadi Rumah Donat Tanjung Pinang gitu. Konsep apa sih yang diterapkan di Rumah Donat ini Pak? Kalau konsep sih kita minimalis gitu ya. Tujuan utamanya waktu itu untuk ke kalangan sekolah, mahasiswa. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya yang masuk ke sini malah pegawai, keluarga gitu. Berarti memang benar donat ini tidak hanya untuk kalangan pemuda saja, tapi semua kalangan ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Kira-kira apa sih Pak yang membuat Bapak, yang membuat menu di Rumah Donat ini berbeda dengan tempat-tempat lainnya yang ada di Tanjung Pinang Pak? Sebenarnya sih kalau kita lihat pada dasarnya sama ya. Di mana-mana juga orang menjual donat, menjual ayam cabai hijau gitu. Tapi mungkin yang bikin berbedanya di Rumah Donat ini sendiri mungkin dari segi pelayanannya atau penyajiannya gitu ya. Kami di sini menerapkan sistem kayak kekeluargaan gitu lah ya. Dengan karyawan-karyawan kami semua gitu. Jadi nggak kelihatan kalau antara pimpinan dengan karyawan itu ada jarak gitu. Jadi mungkin mereka merasa nyaman di sini gitu ya. Oke Pak, bagaimana jam operasional yang ada di Rumah Donat ini Pak? Kalau jam operasional kita buka mulai dari jam 9 pagi, tutup jam 9 malam. Jam 9 malam. Ya. Saat ini kan kita yang kita tahu kita sedang dalam pandemi COVID-19 ya Pak. Untuk jam operasionalnya apakah masih sama seperti dulu atau mengalami perbedaan gitu Pak?
Ya kalau dulu kita kan memang buka 9 pagi sampai 9 malam, tetapi ya mereka kadang-kadang jam 9 itu masih ada orang, jadi kita kadang-kadang sempat molor juga sampai jam 10, setengah 11. Tapi kalau sekarang semenjak pandemi ini kita batasi. Pokoknya jam setengah 9 itu sudah kita udah close order gitu ya. Jadi mereka tinggal nunggu mereka menyelesaikan makan aja. Jam 9, paling lama setengah 10 kita sudah close sama sekali. Berarti sudah close order tapi belum tutup ya Pak ya? Iya. Kalau untuk misalnya sudah close order tapi untuk dibawa pulang, apakah boleh Pak? Tapi kita kalau memang udah close order ya kita memang udah nggak nerima sama sekali. Oke. Oke. Apakah Bapak selain usaha rumah donat ini, Bapak punya usaha lain atau kuliner yang lain selain donat? Sementara nggak ada. Tidak Karena ada. kita fokus untuk mengurus rumah donat ini. Oke. Untuk bahan dari yang digunakan untuk membuat donat, apakah ada resep Bapak tersendiri, resep rahasia tersendiri, ataukah sama saja dengan donat-donat lainnya nih Pak? Ya, pada dasarnya sih resepnya sama. Mungkin ada beberapa takaran atau bahan yang memang ya kita punya sendiri gitu kan. Jadi untuk nggak bisa kita ekspos keluar gitu. Oke. Bapak, tadi Bapak sempat berbincang-bincang sebelumnya bahwa ini Bapak mengadon sendiri, benar Pak? Ya. Ya, Bapak ini belajar membuat donat dari mana? Apakah belajar resep hobi Bapak sendiri dalam membuat donat, ataukah ada resep turunan dari keluarga seperti itu Pak? Enggak. Jadi sebelumnya saya bekerja di laut, di kapal. Jadi kalau masa-masa senggang itu saya sering buat cemilan gitu kan. Jadi begitu saya udah nggak melaut lagi, itu tadi coba lagi. Nah, terus akhirnya kita berpikiran kenapa nggak dicoba untuk dijual. Nah gitu. Jadi awalnya ya coba-coba aja gitu kan. Akhirnya begitu kita pertama kali kita jual, ternyata responnya bagus. Nah dari situ mulai kita kembangkan yang tadinya autodidak lah istilahnya gitu kan. Nah, jadi setelah berkembang, akhirnya saya ikuti kursus untuk menyatukan antara autodidak tadi dengan yang pastinya gitu kan. Nah, gitu. Itu, Pak. Baik, kita jeda sejenak ya Oke. Pak. Baik pemirsa, kita jeda sejenak. Usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah di Bincang Cerdas. Hai adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Dirangkum secara mendidik. Seputar Kepulauan Riau. Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan saat ini kita masih bersama owner dari Rumah Donat, yaitu Bapak Dedi Firmanjaya. Baik Pak, tadi sebelumnya Bapak pernah menceritakan bahwa Bapak ini pernah melaut ya Pak. Jadi ternyata pelaut itu bisa memasak ya Pak. Nah sebelum melaut itu apakah Bapak belajar masak sendiri atau memang otodidak Bapak bisa masak setelah di laut itu Pak? Enggak, jadi memang sebelum di laut itu memang saya udah hobi. Saya ini hobinya hobi makan. Hobi makan, terus kalau dulu orang tua saya masak, saya suka tanya-tanya. Jadi memang dari awal tuh memang udah ngerti masak gitu. Jadi pas di laut memang kebagian karena kita gantian masaknya gitu kan. Ya udah, akhirnya kita masak gitu. Apakah di laut itu pernah membuat donat juga nih Pak? Ya. Jadi Pernah? kalau misalnya kita lagi senggang, nggak ada cemilan atau apa, ya kita bikin cemilan. Ya itulah salah satunya itu bikin donat itu. Gitu. Luar biasa sekali. Bagaimana sih Pak caranya Rumah Donat ini bertahan di tengah pandemi? Sementara yang kita ketahui banyak sekali usaha-usaha yang menurun atau bahkan tutup di tengah pandemi ini Pak. Ya alhamdulillah kita bisa menyesuaikan. Yang pertama itu kita tetap menjaga kualitas. Kita tetap menjaga kualitas tanpa mengurangi takaran atau apalah dari donatnya itu gitu kan. Yang penting walaupun sedikit kita masih tetap bisa beroperasi gitu, produksi. Baik. Selain di Rumah Donat nih Pak, kan banyak sekali nih donat-donat rumahan lainnya yang biasanya kita lihat di bursa jual beli atau dimanapun itu. Apa sih yang membuat para pengunjung, para pembeli itu lebih sering ke Rumah Donat nih Pak? Seperti yang saya lihat juga sebenarnya Rumah Donat ini selalu ramai, tidak pernah sepi Pak. Ya mungkin ya, mereka merasa nyaman yang pertama. Yang kedua, selain harga jualnya juga, saya rasa untuk Tanjung Pinang saya rasa cukup murah. Jadi dengan misalnya gini ya, anak sekolah, mereka hanya mengantongi uang 10.000, mereka bisa duduk di sini hanya membeli donat satu dengan teobeng udah cukup. Kalau dibandingin dengan tempat yang lain, ya mungkin kita harus duduk di situ harus punya uang yang lebih gitu kan. Jadi mungkin dari segi harganya dan tempatnya juga mungkin menurut mereka nyaman. Saya rasa ya seperti itu. Untuk Rumah Donat sendiri ini apakah ada cabang lain selain yang di sini nih Pak? Ada. Jadi kita punya 2 cabang. Yang pertama di Jalan Raja Haji Fisabilillah di Batu Lapan Atas. Tapi itu hanya menjual donatnya aja. Kita nggak ada makanan, nggak ada. Yang kedua di Jalan Bandara Baru di Ganet. Nah itu sama persis dengan yang di Batu Hitam. Apakah untuk cabang-cabangnya sendiri Bapak masih turun langsung untuk memeriksanya, ataukah dari karyawannya Bapak handle langsung dari sini melalui via WhatsApp atau yang lainnya gitu Pak? Ya jadi sampai saat ini memang saya handle sendiri. Tiap hari saya harus kontrol di Batu Hitam, harus kontrol di Jalan Bandara Baru, supaya memang tetap terjaga konsistensinya gitu kan. Nggak boleh lari daripada konsepnya gitu. Kenapa tidak melalui via WhatsApp atau media-media lainnya nih Pak? Kenapa masih Bapak yang harus terjun langsung untuk ke cabang-cabangnya nih Pak? Ya. Jadi begini, kalau kita hanya melalui WhatsApp atau media, kadang karyawan ini kita belum tentu tahu kebenarannya seperti apa. Tapi kalau kita terjun langsung, kita tahu, bisa melihat segalanya. Apa yang kurang, gitu kan, apa yang harus diperbaiki. Kita nggak bisa sepenuhnya percaya sama karyawan. Tetap harus kita kontrol. Baik Pak. Apakah di Rumah Donat ini sering diadakan promosi-promosi gitu Pak? Mungkin untuk paket ulang tahun atau untuk ada acara-acara lain? Ya, biasanya kalau ada hari besar seperti 17 Agustus, kita selalu kasih promo. Atau misalnya dalam paket untuk ulang tahun, bisa. Kita ada sediakan paket-paketnya juga, gitu. Kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi, bagaimana pada tanggal berapa Rumah Donat dibentuk itu? Pada tanggal 26 Juni. Berarti sebentar lagi ya Pak? Iya. Besok atau lusa? Alhamdulillah, itu yang ketiga. Yang ketiga yang Rumah ya, Donat Pak? Batu Hitam ya. Oh, Rumah Donat Batu Hitam yang ketiga tahun. Yang ketiga tahun, ya. Itu apakah ada promo-promo menarik nih Pak yang akan ditawarkan untuk para pelanggan Rumah Donat? Ada rencana kita promo
kita beli satu lusin donat itu free-nya satu minuman strawberry float 26 dan 27 Juni. Untuk rumah donat ini kan Pak, yang kita tahu memang menyajikan menu utama donat. Nah, selain menu utama donat tadi, apakah ada menu spesial lainnya yang selalu dipesan oleh pelanggan? Ya, selain donat, yang di sini yang menjadi menu andalan kita ayam cabai hijau. Ayam cabai Ya, hijau. ayam cabai hijau. Kenapa nih Pak, ayam cabai hijaunya bisa menarik pelanggan yang sepertinya dari covernya ini adalah rumah donat, tapi malah memesan ayam cabai hijau, Pak? Ya itu tadi, mungkin banyak yang bilang cabainya pedes, Cabainya pas pedas. di lidah gitu. Pas di lidah. Pas di lidah, pas harganya. Dan itu Bapak juga membuatnya sendiri, menu sendiri? Ya itu memang menu sendiri, tapi kita dalam rumah donat ini kan berjalan saya berdua sama istri. Jadi kalau untuk donatnya itu memang saya, tapi kalau untuk makanannya itu memang dari istri saya. Oh, seperti itu. Jadi udah punya resepnya, tinggal kita serahin sama kokinya gitu. Mereka tinggal menjalankan aja. Baik. Ada berapa sih Pak karyawan yang ada di rumah donat? Kalau untuk sekarang keseluruhan kurang lebih 28 orang. 28 orang. Itu untuk satu cabang atau per cabang 28 orang, Pak? Untuk 3 tempat. 3 tempat 20 Iya, orang. 28 orang. 28 orang. Untuk penerapan protokol kesehatan di tengah masa pandemi seperti ini, apakah seperti apa yang ada di rumah donat ini, Pak? Ya kita mengikuti aturan aja ya. Pertama cuci tangan, kita sediakan termometer, dan meja kursinya kita kasih silang untuk jarak gitu ya. Sementara itu aja sih. Untuk acara-acara yang memboking, misalnya ada acara ulang tahun nih Pak, apakah Bapak masih bisa menghandle untuk yang datang ke tempat Bapak ini menggunakan protokol kesehatan dengan menjaga jarak atau ada membatasi orang-orangnya gitu Pak? Ya biasanya kita batasi. Yang biasanya tadi full ya, full misalnya lah 50 orang, jadi sekarang tinggal 50% aja. Jadi tinggal 25 orang gitu, yang kita batasi. Berarti jika ingin membuat acara di rumah donat ini tetap harus mematuhi protokol Iya. kesehatan dan orang yang datang pun dibatasi ya Iya, Pak? iya. Oke. Baik pemirsa, kita jeda sejenak. Usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda, tetaplah di Bincang Cerdas. Hai adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Rangkum secara mendidik. Seputar Kepulauan Riau. Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Cerdas dan masih bersama Bapak Dedi Firman Jaya selaku owner dari Rumah Donat. Pak, apakah Bapak ada berniat untuk menambah karyawan dari yang 28 orang sebelumnya nih Pak? Untuk saat ini sudah cukup ya. Sudah Itu cukup. kadang kalau saya pikir juga kelebihan, tetapi ya nggak apa-apa lah, untuk kita masih bisa kita handle dibagi di 3 cabang itu. Gitu. Nah, kira-kira persyaratan untuk bekerja di sini ini apakah harus pandai memasak ataukah harus ada skill-skill lainnya nih Pak? Ya tergantung di posisinya. Kalau memang di bagian dapur atau di bagian produksi ya paling tidak, kalau koki lah ya, koki itu paling tidak bisa masak, ngerti gitu kan. Kita nggak butuh yang benar-benar ahli gitu, nggak. Yang penting dia bisa masak, bisa mengikuti keinginan kita, itu lebih bagus. Nah, kalau yang bagian produksi juga begitu, dan karena bisa kita didik juga gitu kan. Berarti tidak harus mempunyai skill khusus untuk bisa bekerja di Rumah Donat ya Pak? Yang penting punya niat bekerja. Kalau nggak punya niat bekerja, mereka nggak bisa juga. Oke, apakah Bapak punya planning ekspansi ke seluruh Kepulauan Riau nih Pak? Seperti ini kan misalnya masih di Tanjung Pinang saja nih Pak, 3 cabang tadi. Apakah ada berniat di pulau-pulau ataukah di Kota Batam gitu Pak? Kalau untuk di Batam kita memang sudah punya rencana ke sana, tapi karena sekarang masih masa pandemi, sementara kita pending dulu. Jadi kita fokus dulu untuk di Tanjung Pinang. Bagaimana sih Pak selama pandemi yang kita tahu ini, presentase penjualan di masa pandemi ini apakah lebih banyak yang memesan atau malah menurun? Itu tadi yang saya bilang, di masa pandemi ini ada lebihnya, ada kurangnya. Jadi pada awal-awal pandemi itu memang kita mengalami penurunan omset dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Tapi alhamdulillah di bulan keempat itu sudah mulai merangkak naik lagi gitu. Bagaimana tuh cara Bapak survive di presentase yang menurun itu Pak? Ya itu tadi, kita tetap menjaga kualitas donat, kualitas makanan tetap kita jaga. Pelayanan tetap kita utamakan ya, supaya walaupun dalam masa pandemi kita nggak ada perubahan gitu. Apakah pemilihan tempat untuk berjualan itu mempengaruhi atau tidak Pak? Ya, pemilihan tempat itu salah satu faktor untuk menentukan usaha kita berhasil atau tidak. Ya, alhamdulillah sih lokasi yang kita pilih sampai saat ini cukup bagus, karena dia juga sekarang mungkin sudah jadi jalan utama juga ya untuk sebagian orang menuju ke pelabuhan gitu. Jadi lalu lintasnya bagus gitu. Dan dari 3 cabang itu semuanya alhamdulillah ramai terus ya Pak? Iya, alhamdulillah sih. Oke, apakah menurut Bapak bisnis kuliner ini bisa dijadikan untuk ekonomi keluarga, Pak? Ya, bisa. Asal kita memang benar-benar tekun menjalani. Dan menurut Bapak, apakah jika kita punya niat ingin berbisnis, apalagi untuk para kaula muda, apakah kita harus mempunyai modal yang besar untuk membangun suatu usaha, ataukah ada yang lainnya, Pak? Yang pertama sebenarnya kalau saya berpikir modal itu bukan modal uang, maksudnya ya, bukan menjadi satu yang utama. Yang menjadi utama adalah modal kepercayaan. Kepercayaan. Ya, dan punya niat untuk berusaha gitu. Jadi walaupun sebenarnya kita nggak punya uang, tapi kalau kita punya kepercayaan dari orang, kita bisa menjalankan satu usaha gitu. Dan harus tetap konsisten ya Pak ya? Tetap konsisten. Oke. Bagaimana nih pendapat Bapak untuk para kaula muda yang ingin memulai untuk berbisnis? Yang pertama, jangan takut untuk mencoba. Yang pertama. Dan juga jangan takut untuk bermimpi. Jadi kita pengen apa, kita coba bermimpi dulu aja. Jadi kalau kita udah takut dengan bermimpi, mungkin kita udah nggak bisa merealisasikan mimpi kita itu gitu kan. Boleh Bapak berikan sedikit motivasi untuk para kaula muda yang mungkin sekarang saat ini sedang takut untuk memulai bisnis karena tidak punya modal atau sebagainya, Pak? Ya, yang penting sekarang kita jangan takut bermimpi yang pertama ya. Yang kedua, kita
jangan takut untuk mencoba. Karena kalau kita udah takut bermimpi atau mencoba, kita nggak akan bisa untuk melangkah ke depannya. Yang penting kita punya niat, punya kesungguhan, kita benar-benar menjalankan apa yang ingin kita buat. Otomatis mungkin kita suatu saat bisa berhasil. Baik, terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk Rumah Donat ke depannya seperti apa Pak? Ya, saya berharap Rumah Donat masih tetap eksis sampai ke depan dan kami bisa berekspansi keluar daripada Tanjung Pinang dan semoga masih tetap bisa diterima dengan masyarakat Tanjung Pinang. Baik Pak, terima kasih atas kebersamaannya Pak. Semoga Rumah Donat semakin jaya dan semakin sukses bisa membuka cabang di seluruh Kepulauan Riau ya Pak. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita di Bincang Cerdas episode kali ini. Saya Nur Faiza Jawas beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Kepri. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Dirangkum secara mendidik. Seputar Kepulauan Riau. Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa. Menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni. Mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik. Kerja dengan ikhlas, berprestasi maupun dari segi perilakunya. Profil pendidikan hanya di TV Kepri.